Di Sapuan itu komunitas sahabat perempuan dan anak ya Mbak Titim, nanti bisa selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Titim. Silakan kepada Mbak Titim, saya persilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu kenalan nggak ya? Ini sebagian besar sudah kenal saya kok. Yes. Ini saya Titim, nama lengkap Titim Fatmawati. Jadi di Sapuan ini saya sebagai founder sekaligus ketua. Tuh, jadi Sapuan ini berdiri 2015 dulu. Jadi selama kurun waktu perjalanan kami, ya alhamdulillah jungkir baliknya seperti itu dengan sebagai lembaga kecil yang bisa survive bertahan di kota kecil juga, kabupaten juga sih lingkup kita gitu ya. Saya langsung aja sih ya kita bahas tentang tema ini. Sebenarnya tema ini kalau saya lihat menarik, kontroversi juga gitu, apalagi ketika ini digaungkan di lingkup Blitar. Nah ya, beberapa teman menghubungi saya ketika saya share flyer tentang tema diskusi ini, seolah-olah ada apa dengan Blitar, ya gitu. Benar-benar luar biasa ini, Women Mas bisa mengangkat isu ini sehingga membuat teman-teman menjadi tertarik lagi gitu loh. Sebenarnya ada apa? Mereka jadi penasaran kok bisa ya di Blitar ini mengangkat isu ini. Sebenarnya ada apa sih di Blitar? Apakah ada kejadian kah di Blitar gitu loh. Banyak sekali yang menanyakan ini gitu loh. Tapi ya oke, itu menjadi pertanyaan buat mereka dan nanti jawabannya ya biarlah mengalir itu aja. Cuma dalam diskusi ini nanti pengen sekali nanti kita ngobrol bareng tentang kekerasan seksual di lingkup pesantren ini seperti apa gitu ya. Kenapa ini tadi disebut fenomena gunung es ya, karena yang memang nggak ada sih memang pelaporan di kepolisian dengan kejadian di pesantren itu memang nggak ada dalam kurun waktu dekat ini sih ya. Paling yang terakhir yang rame-rame itu tahun 2013 ya nggak salah ya, di pondok pesantren di Talun ya. Nah itu yang lumayan rame juga, yang katanya dengan kiainya gitu ya. Itu apakah ada laporan lagi setelah itu atau dalam waktu dekat ini? Ternyata belum ada. Tapi ada sih satu itu di area kota ya, bukan kabupaten, tapi itu kasusnya anak, lebih ke kekerasan seksual antar anak dan itu sesama jenis. Masih baru tahun ini. Ya itu. Dan ini ya karena itu juga terjadi di lingkup pesantren ya. Walaupun ini pelakunya anak, tapi juga harus mendapatkan perhatian yang serius juga ya. Kok bisa ini terjadi di lingkungan pesantren gitu. Itu apalagi di Kota Blitar yang kayaknya hawanya adem, tenang aja ya. Tenang aja. Iya, tapi nggak tahu ada gejolak apa ini gitu. Jadi itu tadi kenapa ini disebut ini seperti fenomena gunung es ini, kenapa sih itu sih. Terus ya tadi minimnya pelaporan ya, jadi jarang banget ketika mereka itu melaporkan kejadian yang mereka alami gitu. Seperti itu. Jadi pernah ada, saya mau share pengalaman seorang teman saya, dia seorang psikolog juga yang mendapatkan klien yang ternyata punya riwayat kekerasan seksual di pesantren, laki-laki gitu ya, dan sudah usia dewasa. Ternyata ketika kecilnya juga pernah mendapatkan kejadian yang seperti itu gitu loh. Jadi tadi ditanya kenapa nggak lapor gitu ya. Alasannya apa? Takut kualat. Takut kualat gitu loh. Jadi nggak dibolehin lapor.
nggak dibolehin lapor, ada ketakutan-ketakutan semacam itu real memang itu terjadi ya dengan karena pertimbangan, ya itu pelakunya salah satu pengasuh gitu. Tuh, jadi dia waktu itu masih remaja, seperti itu ya. Nah, jadi karena katanya yang alasannya takut kualat, nah itu loh yang harus kenapa sih ya, apa, itu ternyata ada gitu loh, apa yang kita kita baca di berita-berita yang ramai di daerah lain ya, di daerah tetangga, ya yang kemarin barusan terjadi di Kediri ya, dengan ustadznya gitu, seperti itu. Eee, itu tadi sih, karena ada ya korban merasa takut, itu ada budaya tutup mulut, ya kan. Jadi ketika menganggap ini nanti di masyarakat tahu ataupun ketika ini dilaporkan itu dianggap membuka aib, nanti itu sih. Jadi dianggap juga merusak nama baik dan citra dari pesantren, seperti itu. Dan ada juga kenapa ini nggak dilaporkan menjadi fenomena gunung es, salah satunya karena ada norma sosial dan budaya malu dalam pesantren ya. Kan mereka kan memang menjunjung tinggi nilai moral ya. Jadi kekerasan seksual itu dianggap sebagai hal yang memalukan, gitu ya. Bahkan korban itu disalahkan, dicap buruk, nah seperti itu ya, salahmu dewe ngene-ngene, nah seperti itu ya. Pada akhirnya ya udah, korban bukan tidak hanya melaporkan atau mungkin memendam sendiri atau bahkan yang terjadi menyalahkan diri sendiri. Ya, kenapa aku kok bisa seperti ini ya, kok seperti ini ya, iki salahku gitu loh, kok aku gak nurut gitu loh sama sama apa, sama abah, sama nah seperti itu ya. Entah itu sebutan apapun itu yang di sana. Nah, ada lagi karena kekuasaan moral lembaga. Nah, kan uh, pesantren itu memiliki wibawa moral yang tinggi gitu ya. Jadi ketika ada dugaan kekerasan, ini menjadi sulit dipercaya oleh masyarakat. Kok iso gitu loh. Kan orang-orangnya yang taat ibadah, gitu ya, kok bisa gitu itu. Itu yang ada di pikiran masyarakat ya. Sehingga ketika korban melapor ini tidak bisa dipercaya laporannya, nah seperti itu. Atau bahkan malah ditekan gitu ya. Sehingga ya mengurungkan diri untuk melapor seperti itu. Yang sering terjadi seperti itu sih. Ada juga karena ketimpangan informasi dan akses hukum di lingkungan santri ya. Jadi banyak sekali itu warga di pesantren mungkin tidak memahami tentang edukasi hukum tentang tindak kekerasan seperti itu. Seperti itu sih. Jadi nggak jarang sekali yang memahami prosedur hak-haknya, prosedur pelaporan, bahwa mereka punya hak akses untuk pendampingan, entah itu hukum, psikologis. Nah, sehingga ya udah itu dianggap sebagai angin lalu. Itu. Nah, ini juga bisa terjadi karena apa ya? Karena relasi kuasa. Relasi kuasa dan adanya ketergantungan dari mungkin para santri ataupun siapapun yang jadi korban, dan itu bisa membungkam korban seperti itu. Relasi kuasa itu yang seperti apa? Jadi yang relasi kuasa itu ya yang memang yang nggak setara ya, dia misalnya antara kiai, ustadz, pengurus pondok dan santrinya. Nah, ini yang apa bisa menyebabkan ruang terjadinya kekerasan seperti itu. Mungkin bisa jadi kiai ustadz tuh dianggap sebagai figur yang kita nyebutnya yang otoritatif ya dan spiritual itu ya sebagai tokoh agama, sehingga korban takut dianggap durhaka atau kurang ajar jika melawan. Nah, tadi yang saya sampaikan tadi bahwa kenapa enggak lapor, cuma takut kualat, seperti itu ya. Jadi
adanya ancaman-ancaman, nanti ketika kamu lapor, nanti apa yang terjadi ini dikasih tahu, apa yang terjadi mungkin dikasih tahu nanti ilmu hilang, nah seperti itu. Nah itu adanya kekhawatiran-kekhawatiran dari mungkin para santri yang bisa jadi yang saat itu menjadi korban. Nah terus adanya ketergantungan ekonomi dan pendidikan. Sebagian besar santri berada di pondok pesantren bisa jadi karena beasiswa ya. Nah, gitu. Jadi ada kekhawatiran ketika nanti melapor, speak up itu nanti beasiswanya dicabut, nggak bisa meneruskan pendidikan. Nah, itu juga menjadi kekhawatiran. Nah, ada juga yang namanya budaya patuh. Budaya patuh itu ya. Nah, patuh pada guru. Akhirnya korban itu bingung untuk membedakan antara kepatuhan atau pelecehan. Ya kan? Jadi itu karena adanya budaya patuh itu yang mungkin sudah tradisi seperti itu ya. Sehingga relasi kuasa ini cenderung membuat korban ini menjadi diam, ragu, atau yang seperti yang saya bilang tadi malah nyalain diri sendiri, sehingga kasusnya ya udah nggak muncul di permukaan. Gitu. Mungkin cukup sampai di tempat itu saja, seperti itu. Uh, itu tadi kita juga perlu membahas tentang apa ya, SOP. Jadi ketika ada kasus ini terjadi itu apa sih yang harus kita lakukan seperti itu ya. Kalau kita sebagai teman-teman yang memahami, menyadari tentang oh ini adalah menjadi perhatian kita bersama gitu. Apa sih yang seharusnya kita lakukan gitu ya. Adanya bagaimana SOP penanganan kasus kekerasan ini bisa dilakukan seperti itu. Yang pasti ya yang seperti kita tahu bagaimana perlindungan kerahasiaan korban ini menjadi hal yang utama gitu. Jangan sampai karena kita ada kebutuhan memviralkan ya gitu, jadi kita sampai lupa ada hak korban ini yang seharusnya ini tidak dipublikasikan seperti itu, apapun itu. Itu. Jadi itu yang harus kita jaga gitu. Apalagi sekarang musimnya kalau nggak dengan kekuatan media, netizen yang bicara, maka ya wes wassalam ya. Tapi kita jangan sampai melupakan kepentingan korban untuk itu ya. Jadi viral boleh, tapi jangan lupa kita tetap menjaga kerahasiaan identitasnya atau apapun itu ya. Nanti harapan kita juga mungkin kalau dari lembaga pendamping atau ya di sini belum ada tidak hadir dari mungkin UPT PPA mungkin ya seperti itu. Memang perlu bagaimana sih mekanisme penanganan kasus yang benar, nah, seperti itu ya. Saya kurang tahu bagaimana pihak dari UPT PPA menjalankan penanganan kasusnya ini seperti apa, seperti itu. Cuma yang saya tahu memang program dari DP3AP 2KP itu memiliki program pesantren ramah anak, memang ada gitu loh. Tapi implementasinya seperti apa gitu saya kurang tahu. Cuma yang memang sedikit menjadi hal yang apa ya, menjadi hal yang menjadi tanda tanya kita gitu loh. Ini baru di blow up yang waktu kasus kemarin di Sutojayan itu ya. Nah itu baru itu ada upaya-upaya dari dinas terkait untuk menanganinya. Entah itu apa pemulihan apalah gitu. Dan itu baru ketika kasus itu sudah terjadi gitu loh. Kenapa nggak ada tindakan preventif di situ? Kenapa? Padahal itu loh yang pertama, yang penting kan seperti itu. Pernah nggak teman-teman itu mendengar adanya edukasi case pro di pesantren? Kebanyakan dari mungkin pihak dinas kesehatan ya mungkin ya memberikan edukasi ya mungkin hanya sebatas masalah umum, kesehatan fisik secara umum, atau mungkin yang lagi ngetren mungkin masalah kayak penyakit kulit, nah seperti itu loh, yang ya secara umum aja. Tapi pernah nggak mereka itu nyenggol tentang kesehatan reproduksi di pesantren itu? Kalau ini teman-teman yang berasal dari lingkup pesantren atau pernah menjalani
kehidupan di pesantren. Mungkin kita nanti bisa berbagi seperti apa sih gitu loh, yang sudah didapatkan selain ilmu agama, itu apa gitu loh. Kita ingin tahu dan itu nanti kita bisa diskusi bareng nanti itu. Jadi Kispro apakah itu sudah diberikan, apalagi pendidikan tentang mental health, apalagi itu ya, kayaknya minim banget deh atau malah nggak ada gitu loh. Seperti itu. Ini yang mungkin harus kita dorong edukasi tentang pemahaman hukum ini juga penting gitu loh. Tapi kenapa ini baru bergerak ketika ada kasus? Nah ini loh, ini sayang sekali ya gitu loh. Seharusnya ini sudah bisa dilakukan karena yang punya program katanya pesantren ramah anak gitu loh. Kenapa kok bisa muncul kejadian ini gitu loh. Kemana tindakan-tindakan preventif yang itu mestinya dilakukan. Seperti itu ya. Mungkin gitu aja Mbak ya. Nanti kita sambung dengan ngobrol bareng gitu aja. Oke. Ya, baik teman-teman yang disampaikan Mbak Lin tadi memang beberapa catatan khusus ya Mbak yang mengenai kekerasan seksual di pesantren, terutama soal kenapa sih kok bisa terjadi di pesantren itu ternyata di sisi dari relasi kuasa ya Mbak, dari segi ekonomi, kemudian keilmuan, yang akhirnya menganggap bahwa kepatuhan itu adalah yang utama dibanding membela hak-hak korban seperti itu. Ini mungkin aku akan menyambung pertanyaan ya Mbak yang sesuai dengan yang disampaikan Mbak Titin tadi. Kita tahu di Blitar itu banyak pesantren-pesantren besar ya bahkan yang memiliki ribuan santri dari mulai usia SMP hingga SMA yang mana ini benar-benar sekali untuk pendidikan Kispro dan lain-lain dan kata Mbak Titin tadi hampir tidak ada kita mendengar suara-suara itu. Dulu WM pernah Mbak sekali dari di salah satu pondok Jatinom sini yang punyanya almarhum suami itu pernah juga mengajak teman-teman WM bersama waktu itu mengajak teman-teman bidan untuk mengisi cashflow di pesantren dan itu menurut saya kayak suatu langkah positif yang dilakukan oleh pesantren agar santri-santrinya itu tahu mengenai cashflow seperti itu. Kemudian Mbak Titin, saya ingin bertanya apakah bagaimana Samuan memandang bahwa apakah pihak pesantren itu memiliki keterbukaan atau tadi kan Mbak Titin ketika menyebarkan pamflet ini kemudian ditanya gitu apakah harus ada kasus dulu kemudian harus diadakan diskusi seperti ini kan itu rasanya sayang sekali ya kalau kita harus menunggu kasus dulu kemudian ini dibahas gitu. Bagaimana Mbak kira-kira pandangan orang-orang yang mungkin bersinggungan langsung dengan proses pendampingan, pembunuhan korban, apakah pihak-pihak pesantren itu punya keterbukaan atau bagaimana? Ya. Kalau ngomong keterbukaan kita nggak bisa menjamin itu seluruhnya kan gitu loh. Pasti itu akan ditutupi memang gitu. Seperti yang kasus saya sampaikan ini tadi ya yang terjadi dalam tahun ini tapi dengan anak-anak itu berbagai upaya memang ditutupi nah seperti itu. Jadi ya memang ya dalam situasi ini memang menjaga kerahasiaan itu yang utama. Dari korban, keluarganya itu memang yang utama gitu loh. Tapi ketika kita menutup ada informasi ini, pada akhirnya apa yang terjadi? Kita semua masyarakat nggak aware, gitu ya, nggak aware. Jadi ya dianggaplah situasinya ya aman-aman aja gitu loh, baik-baik aja gitu loh. Jadi pada akhirnya kita nggak ada misalnya kewaspadaan gitu ya. Seperti itu. Ini disclaimer bukannya kita mengecilkan situasi pesantren seperti itu bukan ya gitu loh. Masih banyak kok pesantren yang bagus dan memang itu peduli pada perempuan dan anak itu. Masih banyak memang gitu. Ya ini mungkin oknum. Oh ini benar oknum. Tapi memang kalau kita ngomongin tentang syahwat itu nggak peduli. Dia itu mau ilmunya yang katanya setinggi langit pun ya nggak bisa itu lepas dari itu. Semuanya punya potensi menjadi pelaku dan korban gitu. Tapi kalau memang menjawab pertanyaannya Mbak Ana apakah ini masih 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 serapat masih itu ya Mbak? iya
Ya karena ini tadi menjaga marwah. Nah, marwah Padahal kita perlu tahu ini bukan dari segi negatifnya ya. Kita perlu tahu bagaimana tentang situasi ini supaya apa? Supaya ini menjadi tindakan preventif kita. Upaya kita untuk ya tadi saya bilang tadi sampaikan bagaimana bisa lebih ada upaya-upaya yang lebih masif seperti pendidikan cash flow di pesantren-pesantren, edukasi tentang hukum, mental health. Nah, seperti itu biar lebih dimasifkan kayak itu. Itu upaya kita supaya masyarakat biar tahu itu gitu. Bukan berarti terus kita menjelekkan salah satu institusi atau lembaga keagamaan, bukan. Seperti itu sih. Iya, Mbak Titi. Berarti Persatuan sendiri juga sudah pernah membersamai ya, Mbak, mendampingi pelaporan-pelaporan meskipun SOP-nya belum begitu berjalan sesuai yang seperti dibentuk tahun 2022 sesuai di Kemenak ya, Mbak. Kan di Kemenak sudah dibentuk pesantren ramah anak, tetapi dalam proses pelaporan regulasinya belum begitu maksimal begitu ya. Iya.